Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Kita akan pokok bahasan dari spesialit dan alkes yang menitik beratkan ke arah informasi obat. Kenapa ini dibahas? Karena akan berkaitan nanti secara langsung kepada produk yang biasanya tenaga kefarmasian hasilkan, ataupun misalkan pelabelan dari alat kesehatan yang ada di tempat kerja saudara nanti. Maka pokok bahasan kali ini adalah tentang informasi obat. Kenapa sih harus ada informasi obat? Obat dibuat dengan 3 tujuan. Ada prinsip yang harus dipakai oleh semua tenaga kefarmasian dalam menghasilkan suatu produk, yaitu pertama adalah safety, efikasi, dan kedua efikasi, dan ketiga adalah quality. Safety adalah keamanan produk yang kita hasilkan. Produk yang kita hasilkan ini harus benar-benar aman digunakan. Ketika digunakannya sesuai dengan aturan pakai, maka pengguna akan merasakan khasiat dari produk yang kita hasilkan dan benar-benar akan merasa aman pada saat penggunaan produk yang kita hasilkan tersebut. Kemudian efikasi adalah efek farmakologi dari obat yang kita hasilkan atau dari produk yang kita hasilkan. Saudara juga harus menginformasikan, karena obat itu banyak sekali efek yang dihasilkannya, maka tidak hanya efek utama yang harus diinformasikan, tetapi efek sampingnya juga harus diinformasikan kepada konsumen pengguna obat tersebut, sehingga konsumen bisa sedikit memilih produk apa yang paling cocok dengan dirinya pada saat pengobatan penyakit tersebut. Kemudian quality, tentu saja produk yang dihasilkan harus mempunyai kualitas tertentu, perusahaan yang ditetapkan, tidak melebihi daripada label, tidak melebihi daripada aturan dosis yang dipakai, sehingga produk yang kita hasilkan itu baik misalkan. Kemudian tujuannya itu tadi tujuan kita memberikan informasi obat itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pasien akan obat yang dikonsumsi, meliputi efek terapi dan efek samping. Kemudian menjamin penggunaan obat tidak akan salah. Kemudian pasien akan mempunyai rasa aman dalam penggunaannya. Nah, cara penyampaiannya pertama adalah informasi secara langsung oleh tenaga kefarmasian. Seperti kita saat melayani resep obat dari dokter, pasien diberikan obat dalam bentuk tablet, kapsul yang tidak ada etiketnya, maka kita yang menginformasikan secara langsung lewat lisan bahwa obat ini adalah obat apa, efeknya bagaimana, efek sampingnya bagaimana.
aturan pakainya berapa kali, kemudian dipakainya setelah makan, sebelum makan, atau pada saat makan, atau malah di luar dari itu, dipakai secara parenteral, di luar saluran pencernaan, jadi tidak dimakan. Kemudian secara tidak langsung melalui etiket, label, dan brosur. Ini adalah informasi obat untuk obat-obat bebas, obat bebas terbatas. Konsumen dapat informasi itu jelas dari etiketnya atau dari brosurnya, sehingga kita tidak perlu menjelaskan ulang ke konsumen bahwa obat tersebut mempunyai kegunaannya, dosisnya berapa, dan aturan pakainya bagaimana. Maka kalau saudara mengikuti perkembangan berita kemarin-kemarin, ada misalkan serang ilmuwan yang meracik sediaan tanpa memberikan etiket, alasannya adalah takut ditiru sama orang lain. Justru itu alasan salah. Kenapa? Saudara kan gak bisa membedakan, misalkan dalam botol itu ada sirup obat atau sirup rasa stroberi, dimana semuanya warnanya merah. Misalnya obat warnanya merah, sirup stroberi warnanya merah. Nanti yang mana yang obat, yang mana yang sirup misalnya. Kalau tidak ada etiketnya, maka anggapan tersebut salah. Justru dengan memberikan etiket, maka akan jelas identitas sediaan yang kita buat tersebut. Selain dari bentuk sediaannya ataupun warna sediaan yang kita buat, tapi dari etiket juga menguatkan bahwa identitas produk yang kita hasilkan itu adalah benar. Tetapi jangan sampai etiketnya tertukar. Nanti akan menjadi masalah besar juga kalau misalkan etiketnya tertukar. Ada beberapa kasus misalkan yang terjadi karena kekurang telitian dari tenaga kefarmasian memberikan obat ke konsumen. Misalkan satu konsumennya anak, satu konsumennya dewasa, ketika tertukar maka akan bahaya bagi ke anak. Sedangkan ke orang dewasa itu obat tersebut akan menjadi tidak mempan karena di bawah standar. Bayangkan obat anak digunakan oleh orang dewasa, tentunya dosis yang terapinya akan kurang. Kalau sebaliknya dosis dewasa digunakan sama anak, maka dosis terapi akan terlampaui, kemudian kemungkinan besar akan menjadi dosis toksik, sehingga anak tersebut bisa keracunan dan bisa jadi akan membawa akibat yang fatal. Jadi bisa dilihat bahwa etiket ini adalah hal yang penting untuk identitas dari suatu sediaan. Di samping itu juga sebagai sarana memberikan informasi tentang obat kepada penggunanya. Dan ini harus saudara pelajari. Kenapa? Karena nanti ketika saudara ditugaskan membuat sediaan, tentu saja sekaligus dengan merancang kemasannya. Jadi kemasan tersebut terdiri dari misalnya etiket, brosur, dan kemasan sekunder. Bisa saja etiket saja, tidak ada kemasan sekunder, tetapi brosur juga harus dibikin.
Kenapa? Karena versi lengkap informasi obat itu ada di brosur. Jadi anggapan yang salah kalau misalkan kita memberikan etiket bahwa orang lain dapat meniru produk yang kita hasilkan. Ya, kecuali kalau misalkan saudara menuliskan di situ resepnya. Kalau misalkan di produknya hanya ditulis mengandung zat A, kan untuk ditiru juga susah. Nanti apa yang jadi zat pembantunya di situ supaya menghasilkan sediaan yang baik? Kan tidak diungkapkan kepada umum. Tapi kalau zat aktifnya dituliskan itu wajib, karena memang konsumen membutuhkan zat aktif, bukan informasi resepnya. Nah, kita lihat apa saja sih yang dibikin oleh tenaga kefarmasian di pabrik atau di suatu industri yang menghasilkan produk. Pertama adalah label atau etiket. Secara sederhana, etiket memang bisa dibuat di apotek menurut resep yang diberikan oleh dokter. Saudara nanti kalau kerja di apotek, dia akan langsung memberikan etiket. Tetapi kalau di industri, etiket ini harus ditempelkan kepada produk. Artinya etiket adalah salah satu bagian dari kemasan primer. Jadi di sini melekat pada kemasan primer. Kemudian untuk produknya ini memuat sekurang-kurangnya ada merek, kemudian komposisi tadi, tapi bukan resep ya, bukan resep. Jadi komposisi ini dituliskan zat aktifnya saja, bahan pembantunya enggak. Tapi kalau beberapa bahan pembantu yang penggunaannya ada batasnya, maka bahan pembantu itu diusahakan dituliskan di dalam etiket. Misalkan diberikan pewarna yellow apa gitu, di situnya ditulis indeksnya, nomor indeks pewarnanya. Kemudian penggunaannya apakah ini diminum, apakah dioleskan, apakah dimasukkan secara rektal atau ke vaginal atau ke uretra, atau diteteskan di mata, atau disemprotkan di lubang hidung, atau diteteskan di lubang telinga. Itu harus jelas penggunaannya bagaimana. Misalkan ada saya mau bikin tablet saja, bikin tablet, tapi kan tablet juga ada tablet vaginal misalnya. Ada tablet yang harus dilarutkan dulu pada air, misalnya tablet effervescent itu tidak bisa langsung dimakan, harus dimasukkan ke dalam air dulu. Kemudian ada tablet yang harus diletakkan di bawah lidah, maka di penggunaannya dituliskan bahwa penggunaannya harus diletakkan di bawah lidah. Atau tablet effervescent, maka penggunaannya harus dicampurkan atau dilarutkan di dalam air 100 ml misalkan. Jadi harus jelas. Kemudian dosis itu juga harus dicantumkan. Kenapa? Karena ada dosis untuk dewasa, ada dosis untuk anak-anak,
Atau ada dosis juga kalau misalkan bila perlu untuk manula misalnya. Karena dosis dewasa sama dosis manula beda. Makanya dosis itu harus dicantumkan di dalam label atau etiket sehingga konsumen akan mengerti bahwa ketika dia memakan satu tablet itu berarti dia memakan zat aktif berapa gram dosisnya misalkan. Kemudian dari dosis ada produsen. Produsennya harus jelas, ini tuliskan bahwa obat tersebut dibuat oleh pabrik A atau diimpor oleh pabrik tersebut dari Amerika, Hong Kong, ataupun apapun lah. Makanya di produsen ini dituliskan. Kemudian nomor batch, nomor register, atau nomor izin edar. Nomor izin edar ini penting. Obat dipasarkan di Indonesia harus mempunyai izin edar dari Badan POM, dan izin edarnya harus sesuai apakah dia sebagai obat atau sebagai jamu herbal. Jangan sampai jamu herbal atau suplemen diklaim sebagai obat. Itu nanti akan dievaluasi oleh Balai POM. Nanti, wah ini tidak sesuai, klaimnya terlalu berlebihan, overklaim. Maka akan nomor registernya akan dicabut sehingga obat tersebut jadi tidak obat tersebut dilarang dipasarkan di Indonesia. Kemudian expired date ini harus dicantumkan karena ada beberapa obat yang expirednya cepat, ada juga yang lama. Memang bergantung sediaan, tetapi tetap saja obat expirednya harus dicantumkan di sana. Jadi produsen itu tidak serta-merta mencantumkan klaimnya di dalam etiket, tetapi harus ada atau harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain yang 8 ini, ada juga penandaan khusus yang sesuai dengan sediaan farmasi. Misalkan obat tersebut obat bebas, maka diberilah tanda lingkaran hijau. Obat tersebut obat yang harus dengan resep dokter, maka itu diberilah tanda lingkaran merah. Atau obat tersebut adalah jamu, maka diberilah tanda jamu. Itu yang dimaksud penandaan khusus. Ataupun misalkan kalau obat tersebut sebagai obat generik kan ada aturannya, ada generik berlogo. Jadi di sananya ada logo generiknya. Kemudian logo generik juga ada stripnya itu diatur kayaknya sama Balai POM. Kalau misalkan paracetamol 500 stripnya bagaimana, paracetamol 250 bagaimana. Jadi ini juga akan menyangkut ke LASA ya nantinya. Jadi identitas untuk obat kalau dia termasuk LASA. Kemudian brosur. Brosur ini adalah versi lengkap informasi obat yang kita bikin atau informasi produk yang kita bikin. Saudara kan tahu tidak hanya obat tapi alat juga harus ada brosurnya.
atau harus ada manual booknya kalau itu barang elektronik. Kenapa harus ada manual book? Itu untuk menjamin pemakaian dari konsumennya tidak akan salah. Misalkan handphone menyalakannya harus pakai tombol yang ini. Ketika sudah nyala maka di set apanya sampai dia berfungsi dengan baik. Nah, ketika pengguna akan mengcapture layar yang muncul, maka yang ditekan adalah tombol apa saja. Itu gunanya brosur atau manual book kalau di barang-barang elektronik. Jadi jelas brosur ini adalah informasi versi lengkap dari sediaan atau alat kesehatan yang kita produksi. Tetapi bagaimana misalkan kan harus lengkap. Kalau misalkan ukurannya terlalu besar, maka tetap harus bisa dimasukkan ke dalam kemasan sekunder beserta kemasan primer. Ya, mau caranya bagaimana, dilipat atau di mistik supaya dia bisa masuk. Ini tadi disebut versi lebih lengkap daripada etiket dan label, dengan tambahan uraian farmakokinetik, farmakodinamik, efek samping obat, interaksi obat. Kemudian kalau ada obat atau alat kesehatan dengan penggunaan khusus, maka itu harus dijelaskan di brosur. Contohnya adalah untuk aerosol. Kan pengguna juga harus diberitahu bagaimana cara menggunakan aerosol. Kemudian tanda-tanda khusus di dalam brosur bisa ditulis ataupun bisa, tidak. Tapi untuk nomor registrasi itu tetap harus ada di dalam brosur. Jadi untuk menyamakan antara etiket, brosur, dan nanti kemasan di luar, itu nomor registrasinya sama semua, tidak tertukar dengan yang lain-lain. Ukurannya bagaimana, cara penulisannya bagaimana, itu diserahkan kepada yang membuat. Artinya industri mau menggunakannya satu kolom misal atau dua kolom, atau misalkan dibuat seperti gambar-gambar, itu nggak masalah. Yang penting informasi yang dari produsen ke konsumennya sampai. Kemudian kemasan luar atau kemasan sekunder. Ini gunanya untuk melindungi dari kemasan primernya. Kemudian juga selain itu untuk memasukkan brosur, juga menyertakan brosur di dalam produknya. Kemudian alat penarik juga dari sediaan, misalkan di dusnya atau di kemasan sekundernya diberikan gambar-gambar yang menarik minat konsumen. Ada gambar bayi yang hujan-hujan tapi di payung misalkan untuk obat flu, atau gambar termometer untuk obat panas, itu bisa. Biasanya berupa jumlah box yang memuat jumlah tertentu dari sediaan farmasi beserta brosurnya. Sebetulnya merupakan versi lain dari etiket, tetapi di box itu bisa diatur penempatannya sehingga informasinya mungkin bisa lebih banyak daripada etiket yang ada di produk. Tadi sama, memuat sekurang-kurangnya 8.
serta penandaan khusus yang sesuai dengan sediaan farmasi. Juga bisa dirancang produk kemasan luar atau kemasan sekunder ini untuk menarik perhatian dari konsumen. Menarik perhatian, wah udah menarik nih, ini menarik nih, udahlah saya beli itu aja obatnya. Nah tapi beda dengan di barang yang lain. Kalau di farmasi, begitu konsumen menjatuhkan pilihan, setidaknya kita juga sebagai penjual harus memberikan informasi yang lebih daripada hanya sekedar di kemasan luar atau di brosur atau di etiketnya. Ini contohnya ada label nih, Jarulid, bahan aktifnya nitrajepam, komposisinya tiap tablet mengandung nitrajepam 5 mg. Di sini ada kandungan sama dosis, kemudian kegunaannya, indikasi untuk apa, aturan pakainya. Ini terlalu lengkap, bisa saja dibuat. Kalau misalkan 5 mili berarti kan itu untuk dewasa, sehingga yang dipakai adalah aturan pakai dewasa saja. Ini yang kurang apa? Ya, tidak ada nomor register, tidak ada nomor batch, tidak ada expired, tidak ada tanda khusus dari obat Jarulid ini. Jadi nanti kalau ada tugas seperti ini dilengkapi sesuai dengan yang ada. Sini juga produsennya nggak ada ya. Padahal produsen yang yang memproduksinya harus dicantumkan. Kenapa? Ketika nanti obat ini bermasalah, maka kita bisa langsung memprotes ke produsennya, tidak hanya ke apotek yang memberikan atau yang menjual obat tersebut. Kemudian ini ada brosur. Ini dari Jarulid tadi, sebetulnya bisa diatur penulisannya tidak seperti ini, bisa lebih banyak lagi. Misalkan dalam kotak ini dibagi 2, nanti ditulis farmakokinetiknya bagaimana, efek sampingnya apa, kemudian apa-apa yang perlu dicantumkan di brosur. Misalkan penggunaannya harus pada saat sebelum makan, dituliskan di situ berdasarkan farmakokinetik, farmakodinamik yang telah saudara cantumkan di brosur obat ini. Kemudian di sini nggak ada nomor register, tidak ada produsen. Nanti ini peringatan dan perhatiannya juga harus ada di brosur ya. Peringatan perhatian kalau di etiket juga ada, tetapi biasanya seperti yang P1 perhatian untuk apa, P2, P3, P4, P5 misalnya. Nah itu dicantumkan di etiket sebagai perhatian yang lebih singkat. Kalau di brosur ini perhatian dan peringatannya harus ditulis secara lengkap. Kemudian dus kemasan luar atau kemasan sekunder. Ini saudara harus memperhitungkan ya kalau misalkan membuat kemasan sekunder.
Misalkan kemasan sekundernya untuk tabletnya nanti satu stripnya ukurannya berapa kali berapa, kemudian tebal tabletnya berapa mili, dikalikan saja. Misal satu dus itu ada 10 lembar, maka tebalnya kurang lebih segitu. Tambah sedikit space buat brosur. Maka pembuatan dus itu harus memakai ukuran. Di sini ini ada ukurannya dari kiri ke kanan, kemudian nah di sini tanda khususnya terlalu kecil, kemudian daya eye catchingnya kurang ya. Produsennya nggak ada, nomor register, nomor batch, nomor expired nggak ada. Nanti bisa lebih diperbaiki lagi. Nah, saudara boleh memilih, misalkan satu dus itu tidak hanya 10, kan ada yang 3 lembar, ada yang 50, ada yang 100 ininya. Jadi nanti diperhitungkan bentuk dusnya bagaimana, disertai ukuran ya. Jadi jangan sampai misalkan etiketnya itu untuk satu stripnya ukuran 10 kali 20, dusnya 10 kali 5, kan nggak bakalan masuk nanti. Percuma saja saudara merancang capek-capek kemasan luar tetapi tidak bisa dipakai karena stripnya itu atau sedianya tidak masuk ke dalam kemasan sekunder. Kemudian kalau misalkan bentuknya tube atau botol atau vial, itu disesuaikan dalam bentuk sesuai dengan bentuk filenya. Misalkan tinggi botolnya 10 cm, jangan sampai dibikin dus untuk botol tersebut cuma 5 cm, nggak bakalan masuk atau kalau gitu. Nah ini seperti ini yang lebih lengkapnya untuk di brosur dan lain sebagainya. Sekian materi dari Bapak. Nanti ada tugas mengenai pembuatan etiket. Silakan kerjakan perorangan saja. Nanti bentuknya tidak usah dijadikan tapi disetorkan online saja ya. Ingat, kemasan luarnya harus memakai ukuran. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.